Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ade Tursino, NIM 2017008508. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Persepsi Kepemimpinan yang Mendukung, Persepsi Karyawan yang Positif dan Berpengaruh Terhadap Produktivitas Sumber Daya Manusia pada Karyawan PT Wana Kasih Mulia. Fenomena yang saya ambil saat penelitian masih kurangnya perhatian pemimpin terhadap karyawan, sehingga karyawan tidak loyalitas saat bekerja. Oleh karena itu, pemimpin harus memperhatikan karyawan agar produktivitas sumber daya manusia dapat meningkat. Kerangka pikir penelitian: dalam penelitian ini terdapat 7 hipotesis dan 2 hipotesis melalui variabel intervening, yaitu hipotesis ke-6 dan hipotesis ke-7. Hasil uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengukur seberapa baik kuesioner penelitian untuk mengukur suatu gejala dalam penelitian ini. Untuk uji validitas dapat dikatakan valid apabila data penelitian lebih besar dari 0,197, maka data dapat dikatakan valid. Dapat disimpulkan data yang saya ambil merupakan data yang valid. Untuk uji reliabilitas, data dapat dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari nilai kritis, yaitu 0,06. Maka dapat disimpulkan data yang saya ambil merupakan data yang reliable. Hasil uji asumsi klasik terdiri dari 3 uji, yaitu uji normalitas, uji multikoloritas, dan uji heteroskedasitas. Untuk uji normalitas dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data dapat dikatakan normal. Dan untuk uji multikoloritas, data dapat dikatakan tidak terjadi multikoloritas apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka data tidak terjadi multikoloritas. Dan dari hasil VIF, apabila hasil VIF lebih kecil dari 10, maka data tidak terjadi multikoloritas. Dan uji heteroskedasitas dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedasitas. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh variabel satu terhadap variabel yang lain. Dapat dilihat dari uji T. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu sebesar 1,66, maka hipotesis tersebut dapat dikatakan berpengaruh positif, signifikan, serta dapat diterima. Dari 5 hipotesis, hanya 1 hipotesis yang tidak berpengaruh positif, signifikan, serta ditolak, yaitu pada hipotesis ketiga, karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Hasil uji Sabel test digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel intervening terhadap variabel yang lain. Hasil uji Sabel test dapat dikatakan berpengaruh signifikan, berpengaruh positif, dan dapat diterima apabila nilai one-tailed probability yaitu kurang dari 0,05. Untuk hipotesis ke-6 dapat berpengaruh positif, signifikan, serta dapat diterima karena nilai one-tailed probability-nya sebesar 0,0447. Dan untuk hipotesis ke-7 tidak dapat berpengaruh signifikan serta tidak berpengaruh positif dan ditolak karena nilai one-tailed probability-nya yaitu sebesar 0,0549. Kesimpulan dari 7 hipotesis, hanya 5 hipotesis yang diterima dan 2 hipotesis ditolak. Saran untuk PT Wana Kasih Mulia harus memperhatikan persepsi karyawan yang positif karena variabel tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas sumber daya manusia, serta PT Wana Kasih Mulia harus memberikan pelatihan kepada karyawan agar skill dan kemampuan karyawan dapat meningkat. Sekian presentasi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.